Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Linda Nikmatus Sholihah, Syarifah, dan Wulandia Nabila akan mempresentasikan makalah kami dalam PPT yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi organisasi. Apa sih pengertian komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama, yaitu anggota serta pemimpin organisasi. Yang kedua, yaitu organisasi sebagai wadah komunikasi. Organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kemudian, mengorganisasikan diri dengan bekerja bersama-sama dan merealisasikan tujuannya. Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya belum dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi sebagai wadah ini bersifat relatif statis. Menurut Sondang, tidak ada organisasi yang tidak dapat berkembang, tumbuh, dan maju dalam keadaan absolut statis. Namun, apabila organisasi dipandang sebagai wadah aktivitas, maka pola dasar organisasi dan struktur organisasi harus dibuat atas dasar-dasar yang kuat dan pemikiran yang matang. Yang selanjutnya, yaitu ada persepsi dan konsep dasar dalam komunikasi organisasi. Nah, dalam pandangan beberapa ahli, di sini persepsi komunikasi organisasi ada 3. Yang pertama, persepsi Reading dan Sanborn. Yang kedua, persepsi Zilko dan Dance. Yang ketiga, persepsi Thayer-Dia. Nah, konsep dalam komunikasi organisasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah susunan rencana atau strategi komunikasi yang akan dilakukan di dalam sebuah organisasi. Konsep yang baik dan benar akan membuat komunikasi menjadi lebih seru, lebih berwarna, dan lebih terbuka. Yang selanjutnya adalah elemen-elemen dalam komunikasi. Suatu proses komunikasi akan berjalan secara efektif dan efisien jika di dalamnya terdapat elemen-elemen komunikasi. Elemen-elemen tersebut yaitu yang pertama adalah pengirim atau sender. Merupakan seseorang yang memulai komunikasi dalam suatu organisasi. Pengirim ini akan mengkomunikasikan suatu pesan kepada satu orang ataupun lebih. Yang kedua yaitu pengkodan atau encoding. Merupakan pengirim pengkodean informasi yang akan disampaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam serangkaian simbol atau isyarat. Yang ketiga yaitu pesan atau message. Merupakan bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk mengkodekan informasi. Pesan ini merupakan elemen yang sangat menentukan dalam keberhasilan komunikasi. Pesan ini juga dapat berupa segala bentuk yang dapat dirasakan atau diterima oleh satu ataupun lebih penerima. Yang keempat yaitu saluran atau channel. Merupakan media dan metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dalam saluran ini terdapat metode atau cara yang ditempuh, yaitu dapat menggunakan komunikasi verbal yang bersifat langsung atau tatap muka dan tidak langsung melalui surat dan sebagainya. Selain itu juga dapat menggunakan komunikasi nonverbal yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan lainnya. Media atau alat yang digunakan. Media atau alat yang digunakan juga mempertimbangkan kebutuhan dan sasaran, kemungkinan pertimbangan biaya. Yang kelima yaitu penafsiran kode atau decoding. Merupakan proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berarti baginya. Yang keenam yaitu penerima atau receiver. Merupakan orang yang menafsirkan pesan dari pengirim. Penerima ini diharapkan mempunyai pengetahuan tentang masalah yang dikomunikasikan dan memiliki pengetahuan yang luas. Yang ketujuh yaitu gangguan. Ini merupakan semua faktor yang mengganggu, membingungkan, atau mengacaukan proses komunikasi. Yang terakhir yaitu umpan balik.
Umpan balik ini merupakan reaksi, respon, dan tanggapan komunikan ketika menerima pesan dari komunikator. Dengan umpan balik tersebut, komunikator akan dapat informasi tentang bagaimana komunikan menginterpretasikan pesan yang disampaikan komunikator atau yang diterima oleh komunikan. Yang selanjutnya yaitu model dan tujuan komunikasi. Model merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model ini dapat membantu seseorang untuk mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau yang akan ditulis. Adapun model komunikasi ini merupakan sebuah konsep yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model dalam komunikasi ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu model komunikasi linear. Model komunikasi linear ini merupakan model komunikasi yang sangat sederhana yang menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Model komunikasi ini berbentuk perintah, instruksi, dan sifatnya memaksa. Dalam model komunikasi ini, arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam model ini juga tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan tersebut. Contohnya yaitu ketika seorang manajer atau pemimpin memberi instruksi kepada bawahannya agar semua karyawan berdinas pagi untuk mengikuti apel pagi, dan jika tidak mengikuti maka uang insentif akan dipotong. Yang kedua yaitu model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional merupakan model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi transaksional ini mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Dalam model ini digambarkan bahwa seseorang berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun hubungan. Model yang ketiga yaitu model komunikasi interaksional. Model komunikasi interaksional ini merupakan model yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Model komunikasi ini digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Model komunikasi interaksional ini menempatkan pemberi dan penerima pesan berada pada posisi yang sama. Hal yang terpenting dalam proses komunikasi ini adalah umpan balik atau tanggapan terhadap suatu pesan. Contoh dari model komunikasi interaksional ini adalah ketika seorang dosen sedang mengajar di kelas, kemudian setelah dosen menjelaskan, mahasiswa memberi respon dengan bertanya, dan kemudian dosen tersebut membalas respon dengan menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Adapun tujuan dari komunikasi menurut Gordon Zimmerman, bahwa tujuan berkomunikasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu seseorang berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kehidupan, memuaskan rasa penasaran seseorang akan lingkungan dan menikmati hidup. Yang kedua yaitu seseorang berkomunikasi untuk menciptakan, berinteraksi, dan memupuk hubungan baik dengan orang lain. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi meliputi yang pertama yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif ini dapat dipandang bahwa organisasi sebagai suatu sistem proses informasi. Maksudnya adalah seluruh anggota dalam suatu organisasi dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat ini dapat memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara tepat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi.
terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif. Yang pertama yaitu atasan dan orang yang berada dalam tataran manajemen memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan dan memiliki kewenangan untuk memberi instruksi atau perintah. Kedua, berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Seorang pemimpin dalam mengatur suatu organisasi, kewenangan dan kekuasaannya tidak selalu membawa hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, banyak pimpinan yang lebih suka mempersuasi bawahannya daripada memberi instruksi atau perintah. Mempersuasi di sini maksudnya adalah mempengaruhi bawahannya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi integratif. Setiap anggota organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi dan laporan kemajuan organisasi. Selain itu, juga terdapat saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Pendekatan komunikasi organisasi. Dalam komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi dapat dilihat dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan makro. Nah, dalam pendekatan ini, organisasi dipandang sebagai suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya, seperti memproses informasi dan lingkungan, mengadakan identifikasi, melakukan integrasi dengan organisasi lain. Yang kedua, pendekatan mikro. Pada pendekatan ini memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi, seperti komunikasi untuk memberikan orientasi dan latihan, komunikasi untuk menjaga iklim organisasi, komunikasi dalam mensupervisi dan pengarahan pekerjaan. Yang ketiga, pendekatan individual yang berpusat pada tingkah laku komunikasi individual dalam organisasi. Nah, seperti berbicara pada kelompok kerja, menghadiri dan berinteraksi dalam rapat, menulis dan mengonsep surat. Hierarki komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi publik pada konteks organisasi membutuhkan sumber-sumber komitmen yang penting, seperti fasilitas-fasilitas produksi, ruang iklan pada media cetak, mengedit dan memproduksi program komunikasi publik. Yang kedua, eksekutif yang berada pada level atas yang akhirnya mengontrol sumber-sumber dan langsung mengarahkan organisasi terhadap misi tersebut. Nah, ketika para eksekutif memutuskan sumber-sumber untuk menjalankan strategi komunikasi organisasi, mereka cenderung memiliki beberapa bentuk komunikasi publik di dalam pikirannya. Nah, umumnya bentuk ini dapat diklasifikasi sebagai internal dan eksternal. Bab terakhir mengenai praktik komunikasi dalam organisasi. Suatu proses komunikasi dikatakan berhasil jika pesan atau makna yang disampaikan oleh komunikator diterima secara lengkap dan utuh oleh komunikan. Nah, komunikasi sendiri merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan di organisasi, yaitu 75% sampai 95% dari seluruh kegiatan organisasi. Dari kegiatan tersebut dapat dirinci, 5% untuk menulis, 10% untuk membaca, 35% bicara, dan 50% untuk mendengar. Nah, bagaimana kerangka komunikasi tersebut dapat dilakukan? Yang pertama, 44% untuk komunikasi rutin, 26% untuk pengembangan sumber daya manusia seperti penilaian karyawan, konseling karyawan, training, seleksi, dan promosi karyawan. Yang ketiga, 19% untuk tradisional manajemen seperti pengawasan, memberi instruksi, melapor, dan lain-lain. Yang terakhir, 11% untuk networking
seperti berkoordinasi dengan bagian lain, mencari informasi pesaing, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai komunikasi dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.